Kabupaten Cianjur. Kali ini kita akan mempelajari modul 4, yaitu modul pencegahan dan penanganan stunting mulai pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Dalam modul ini ada 3 langkah. Yang pertama, langkah 1 yaitu kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Langkah 2 yaitu hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Langkah 3 yaitu kebiasaan atau tradisi yang mendukung ibu menyusui dan bayi baru lahir. Baik, pada kali ini kami akan menjelaskan langkah 2. Mari kita simak video berikutnya. Selamat sore ibu-ibu. Sore. Gimana kabarnya ibu? Baik. Alhamdulillah baik bu ya. Gimana ibu sesi kemarin langkah 1, apakah ibu masih ingat? Lupa lagi. Lupa bu ya. Coba bu diingat-ingat. Jadi hari ini kita akan mempelajari langkah 2 bu ya, yaitu hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Dan langkah 1 yang kemarin yang ibu pelajari adalah kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Baik ibu, langkah kedua ini kita akan membagi 2 kelompok seperti yang dipelajari kemarin bu ya. Kelompok 1 yaitu kelompok bayi baru lahir, dan kelompok 2 adalah kelompok ibu menyusui. Baik ibu Ani, kelompok 1 bu ya. Ya. Bu Zahra, kelompok 2 bu ya. Kelompok ibu hamil. Dan ibu-ibu nanti saya bagian kertas bu ya. Ini. Dan ibu di sana ada hambatan dan solusi bu ya. Jadi silahkan ibu-ibu berdiskusi apa saja yang memang berkaitan dengan kebutuhan fisik dan kebutuhan mental, baik bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, untuk kelompok ibu Ani silahkan ditulis hambatannya apa yang berkaitan dengan kebutuhan fisik dan kebutuhan mental bagi bayi baru lahir, dan solusinya seperti apa. Dan untuk kelompok 2 ibu Zahra, silahkan ditulis hambatan dan solusi baik kebutuhan fisik ataupun kebutuhan mental bagi ibu menyusui. Saya kasih waktu 3 menit bu ya. Silahkan ibu berdiskusi dan nanti ibu-ibu mempresentasikannya perwakilan ke depan. Baik ibu-ibu, sudah bu ya? Udah. Nah, baik. Sekarang silahkan kelompok 1 ibu Ani ya. Ya. Ibu Ani, silahkan ke depan mempresentasikan apa yang menjadi hambatan dan solusi baik itu kebutuhan fisik dan kebutuhan mental yang dialami bayi baru lahir. Jadi ini Pak, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi tadi, bahwa hambatan dan solusinya untuk bayi baru lahir adalah kebutuhan ASI eksklusif. Nah, solusinya itu bisa konsultasi ke bidan Pak ya. Konsultasi ke bidan bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan ASI eksklusif tadi. Nah, yang kedua untuk kebutuhan mentalnya, hasil diskusi kami adalah butuhnya stimulasi. Nah, stimulasi ini kita perlu bantuan dari suami agar mental ibu hamil itu bisa lebih kuat karena ada dukungan dari suami. Nah, itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ani sudah menyampaikan apa yang menjadi hambatan dan solusi terkait dengan bayi baru lahir. Selanjutnya kelompok 2 yaitu Ibu Zahra, silakan ke depan menyampaikan hambatan dan solusi baik yang berkaitan dengan kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Silakan Ibu Zahra ke depan. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan saya Ibu Zahra dari kelompok 2. Kami akan menyampaikan hambatan dan solusi baik itu kebutuhan fisik ataupun kebutuhan mental yang berkaitan dengan ibu menyusui. Nah, untuk kebutuhan fisik, hambatannya adalah kurang
kurangnya nutrisi. Nah, solusinya kami akan memanfaatkan bantuan sosial atau BPNT untuk membeli bahan-bahan makanan yang bergizi sehingga bermanfaat bagi kami selaku ibu menyusui. Nah, untuk kebutuhan mentalnya, hambatannya adalah kadang kita disibukkan dengan pekerjaan rumah, Pak. Karena kesibukan sehingga kualitas menyusui bayi itu sangat terganggu. Nah, solusinya kami meminta bantuan pengertian suami agar suami kita bisa membantu pekerjaan rumah sehingga kami bisa fokus mengurus bayi dan kualitas menyusunya lebih baik. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Baik untuk kelompok 1, kelompok Ibu Ani yang sudah menyampaikan presentasinya, juga kelompok 2 yaitu Ibu Zahra yang sudah menyampaikannya. Terima kasih. Baik, ibu-ibu, dari apa yang disampaikan Ibu Ani dan Ibu Zahra, apakah ada yang ditambahkan, Ibu? Tidak. Cukup, Bu ya? Cukup. Yakin cukup, Bu? Ya. Ya, baik, kalau cukup terima kasih, Bu ya. Jadi betul tadi apa yang disampaikan Ibu Ani itu terkait dengan kebutuhan bacana kan, bayi itu butuh atau butuh asi eksklusif, Bu ya. Dan solusinya kata Ibu Ani tadi sampaikan bahwa kita harus berkonsultasi ke Bu Bidan atau ke posyandu, Bu ya. Dan untuk kebutuhan mentalnya itu butuh stimulasi. Dan itu memang si istri itu butuh bantuan suaminya untuk memberikan stimulasi ketika si bayi itu baru lahir. Dan selanjutnya untuk kelompok 2 yang Ibu Jara sampaikan, hambatannya secara kebutuhan fisik adalah kurangnya nutrisi, dan itu bisa ibu-ibu manfaatkan bantuan sosial ya untuk tadi dibelikan terhadap makanan-makanan yang memang mengandung gizi yang cukup, Bu ya. Dan untuk kebutuhan mentalnya itu memang ketika ibu menyusui itu kadang ya suka direpotkan oleh pekerjaan rumah seperti yang dialami Ibu Zahra tadi, betul. Dan memang itu perlu dukungan dari suaminya, yaitu dalam hal membantu pekerjaan rumah. Terima kasih sekali lagi Ibu Zahra ya. Nah, baik ibu-ibu, pada kesempatan ini di sesi 2 ini, di langkah 2 ini kita akan menyampaikan kesimpulan. Jadi kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia masyarakat. Misal Ibu ya, ini ada posyandu. Nah, kebetulan di desa kita itu ada 13 posyandu. Nah, ibu-ibu bisa memanfaatkan posyandu terdekat, Bu ya. Itu ibu tinggal datang ke posyandu tersebut, di sana ada petugasnya dan ibu bisa berkonsultasi terkait dengan tadi kebutuhan bayi baru lahir ataupun dengan ibu menyusui. Ibu bisa berkonsultasi di sana. Dan yang kedua, kebetulan di desa kita itu ada puskesmas, Bu. Itu juga sama, puskesmas bisa kita manfaatkan layanan puskesmas tersebut. Ibu bisa berkonsultasi ke sana, di mana di sana ada para bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya ada juga PAUD, Bu ya, pendidikan anak usia dini. Ibu juga bisa memanfaatkan layanan tersebut. Untuk apa? Untuk tadi, Bu ya, untuk kebutuhan baik fisik dan mental. Selanjutnya ini ada bantuan sosial KPM, Bu. Bantuan sosial KPM ini ada beberapa, Bu ya. Ada sembako atau BPNT, ada juga bantuan PKH seperti yang biasa memang Ibu terima. Nah, di bantuan sosial pangan ini BPNT, Ibu ya, di sana kan Ibu per bulan tuh dapat kurang lebih 200.000, Bu ya. Ibu di sana bisa memanfaatkan, bisa membelanjakan ke warung, bisa membeli buah-buahan, bisa membeli daging, telur yang memang bisa menunjang terhadap kebutuhan fisik bagi ibu ya, atau bagi ibu menyusui, supaya supaya bayinya nanti sehat, kualitas ASI-nya bagus, Bu ya.
itu ibu bisa manfaatkan dengan cara membeli ke warung dengan memanfaatkan bantuan sembako tadi bu ya. Nah, itu selanjutnya juga ibu bisa mengikuti layanan kegiatan P2K2 seperti yang sekarang kita lakukan bu ya, dimana ibu mendapatkan ilmu, bisa sharing dengan ibu-ibu lainnya, itu bisa bermanfaat bagi ibu dalam hal tadi bu ya, dalam hal kebutuhan mental bayi dengan kebutuhan mental ibu ya. Itu bisa bersosialisasi dengan atau berdiskusi dengan teman-teman ibu yang memang saat ini lagi menyusui, yang saat ini dia lebih punya pengalaman, udah punya anak berapa, nah itu bu ya. Dan selanjutnya juga ibu-ibu bisa mengikuti pertemuan-pertemuan lainnya seperti dengan ibu-ibu PKK atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang memang berkaitan dengan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, demikian ibu-ibu kesimpulannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan langkah 2 ini bisa bermanfaat bagi ibu semua ibu ya, atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.